Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Manisa Azaria Salsabila dari Politeknik Setiawan Bandung. Mau izin wawancara ke Bunia, salah satu orang tua SD di SD Negeri Dwi Kora. Yang pertama, apakah Ibu mengetahui adanya program sanitasi atau kebijakan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah? Ada, saya dengar. Cuma kan program itu kan diberitahukannya pada anak-anak. Kalau orang tua hanya mendengar dari anak-anak kita begitu. Oke, kalau misalnya tentang tujuan dari program tersebut, Ibu paham nggak? Tujuannya paham, biar anak itu bisa mengetahui cara dia itu membuang sampah yang benar. Mungkin pulang sekolah itu yang namanya di kelas itu harus rapi, tidak ada sampah segala macam. Tujuannya seperti itu sebenarnya, dari sekolah itu pahamlah gitu. Kalau misalnya menurut Ibu, kebijakan sanitasi itu penting gak sih buat kesehatan anak? Sebenarnya penting, tapi kalau kita memberikan pengetahuan itu ketika anak dari harusnya yang menurut saya sebagai orang tua murid harusnya itu diberi pelajaran seperti itu dari anak ketika usia dini, yaitu dari SD, dari TK kalau di sekolah. Kalau di rumah mungkin dari anak sudah bisa berjalan dari situ. Jadi kalau kita memberikannya nanti, maaf ya, guru-gurunya baru memberikan tentang ini Mbak, ini tuh sanitasi ini ya kan, ya. Memberikan tahunya tuh dari kelas 3 SD 4 itu ya cuma ya doang, udah gitu ya begitu lagi. Kalau kita dibiasakan dari awal, dari ini, mudah-mudahan bisa masuklah ke otak anak-anak kita begitu. Oke, kalau misalnya di rumah fasilitasnya itu ngedukung nggak untuk perilaku hidup bersih anak, kayak toilet yang bersih, air bersih, tempat cuci tangan, sabun, dan sebagainya? Ya, kalau di rumah diusahakan sebaik mungkin ya, tapi gimana lingkungan ya Mbak ya? Lingkungan di sini mungkin kebanyakan kita rumahnya berdempet-dempetan, sudah gitu ya tahulah, mungkin Mbak juga ngelihat lingkungan, bagaimana lingkungan, ada yang rumahnya itu kontrak-kontrakan berdempet-dempetan gitu kan, mungkin ada rumah yang besar atau rumah yang sempit, bagaimana ya, itu gimana, kembali lagi ke keluarganya masing-masing. Oke, kalau misalnya Ibu sendiri nih ngerasa nggak punya kemampuan atau nggak pengetahuan yang cukup buat dampingin anak nerapin PHBS sendiri? Bisa, itu bisa dilakukan. Cuma karena ibu rumahnya itu di tempat yang berdempet-dempetan ya Mbak ya, jadinya susah. Kita di rumah bisa melakukan, tapi anak-anak, apalagi anak ibu kan laki-laki, bermainlah ke sana kemari, kotor-kotoran gitu kan. Kalau udah di rumah tetap kita usahakan pulang cuci tangan, cuci kaki, mandi sore, kalau makan cuci tangan juga, kalau mau makan, mau tidur sama cuci kaki, cuci tangan, gosok gigi, seperti itulah kalau ini. Tapi kalau di luar mereka main, ibu kan tidak bisa melihat bagaimana, seperti apa sanitasinya gitu. Gimana lingkungan sih Mbak, balik lagi? Kalau misalnya Ibu sendiri pernah nggak nerima sosialisasi atau informasi dari sekolah tentang sanitasi dan PHBS? Ibu mau jujur aja ya, ibu tuh jarang ke sekolah. Kebetulan langsung ditanya sama Mbak ya. Jadi ibu nggak, cuma dengar dari ibu-ibu inilah, ibu-ibu teman-teman anak-anak saya gitu. Kalau saya jarang ngedengarnya gitu kan. Ya cuma mungkin sekilas info ya, kadang-kadang kan anterin anak, udah gitu kita pada pulang lagi, mungkin ada yang nungguin, ada yang tidak gitu Mbak. Kalau komunikasi antara sekolah sama orang tua itu ada nggak terkait program sanitasi ini? Ada itu ada. Cuma kan balik lagi, banyaknya itu kan ketika banyaknya itu diobrolkan di
di chat grup banyaknya di situ Mbak. Kalau untuk langsung itu jarang ya gitu, mungkin langsung di grup per kelas lah, per grup begitulah Mbak. Tapi pernah ada kayak diundang gitu buat ngikutin kegiatan sekolah terkait kesehatan, sanitasi atau kebersihan lingkungan gak Ibu sebelumnya? Kebetulan saya tidak mengikuti Mbak. Kalau yang lain mungkin. Kalau saya itu nganterin anak, setelah gitu saya pulang lagi Mbak. Begitu, karena rumah saya dekat dari sekolah, tinggal jalan kaki begitu Mbak. Kalau dukungan dari RT, RW, puskesmas atau komunitas di sekitar rumah tuh ada dukungannya nggak buat ngejaga kebersihan lingkungan sekitar rumah? Sekarang ini baru ya Mbak ya. Kalau dulu sih enggak kok, sekarang baru. Tiap hari Jumat ada gotong royong ngebersihin lingkungan, ada. Tapi kalau dulu nggak ada. Sekarang mulai ada. Oke, kalau misalnya peran ibu sendiri nih buat ngebiasain anak untuk hidup bersih dan sehat tuh apa aja sih kalau boleh tahu? Ya, yang umum-umum aja deh Mbak. 1, mandi sehari 2 kali, pulang sekolah, bajunya digantungin, gak berantakan, bangun tidur, tempat tidurnya dirapihin gitu Mbak, handuk dijemurin kalau udah selesai. Kalau udah makan ya nyuci sendiri piring-piring gelasnya begitu, gosok gigi ya begitu, yang umum-umum aja deh Mbak. Kalau ibu sendiri ada membantu anak untuk menerapkan kebiasaan mencuci tangan, menjaga kebersihan makanan, atau menggunakan toilet dengan benar kan? Iya. Kalau suka mantau nggak biasanya kebersihan pribadi anak sebelum dan sesudah sekolah? Mantau juga. Pasti dipantau berarti ya. Kalau sikap ibu sendiri terhadap program sanitasi sekolah itu bagaimana? Bagus, cuma sanitasinya jangan hanya sampah dan kebersihan sampah maksudnya. Kalau bisa sih dari dulu kan kekurangannya sekolah itu dari zaman ke zaman. Salah satunya sanitasi WC sekolah buat anak-anak. Kalau WC buat guru-guru selalu bersih, tapi kenapa WC anak-anak selalu nggak bersih gitu loh Mbak. Ibu sendiri ngerasa nggak kalau program sanitasi itu bermanfaat? Ada manfaatnya. Ya manfaatnya begitu aja lah, kayak begitulah manfaatnya secara umum. Tapi ada tantangan atau kesulitan nggak dalam membiasakan anak hidup bersih di rumah? Iya adalah awal-awal mah. Kalau kesininya mah ya udah biasa. Tapi kalau anaknya mungkin saya sekali begitulah, nggak pernah dengar. Menurut ibu sendiri nih, kondisi sosial ekonomi keluarga itu ngaruh banget gak ke kemampuan untuk nerapin PHBS? Enggak juga. Gimana kepribadian keluarganya Mbak. Walaupun sepertinya ada kan suka ngelihat orang di bawah ekonominya ini juga, kalau orangnya suka kerapihan ya rapi. Walaupun orangnya orang kaya, kalau nggak rapi ya acak-acakan. Lingkungan tempat tinggal ibu sendiri ngedukung nggak buat keberhasilan sama kesehatan anak? Kalau sekarang karena rumahnya dempet-dempetan, belum ya, nggak tahu nih. Tapi ada pengaruh budaya atau kebiasaan lokal yang ngaruh gak yuk sama perilaku kebersihan anak ibu? Iya sih ngelihatnya, apalagi anak-anak Gen Z sekarang, wah beda kayak yang dulu. Budaya apanya sekarang anak-anaknya tahulah Mbak. Oke, kalau gitu makasih banyak ibu. Sama-sama.